Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode katekese. Jadi saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Arnoldus Jansen Budi Satrio. Yang kedua, Marta Natalia Uyang. Yang ketiga, Cecilia Anggita Eka Pratiwi. Dan yang terakhir, Yohana Della Octaviani. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama tentang seputar metode Munchen. Metode Munchen diambil dari sebuah nama kota besar yang berada di Jerman bagian selatan. Metode Munchen ini muncul karena diperlukan adanya gerakan baru dalam berkatekese. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Johann Friedrich Hebert dan secara lebih rinci diramu oleh muridnya yaitu Tuiskon Ziller. Pertama kali metode ini disebarkan melalui majalah Catechism Blatter, kemudian dipadukan dalam buku Die Münchener Catechism Blatter pada tahun 1905. Ada 3 asas dalam metode Munchen ini. Yang pertama, menjelaskan arti teks katekismus. Menjelaskan arti teks katekismus dengan lebih mudah mendahului pengaruh panca indera murid, kemudian mempengaruhi akal budinya, dan baru mendorongnya untuk bertindak. Yang kedua, memberi perhatian. Artinya, pada pembentukan budi pekerti murid agar mau berkelakuan baik. Yang ketiga, menekankan kesatuan pelajaran. Dalam suatu pengajaran dibicarakan satu tema saja, agar perhatian murid tidak terbagi-bagi untuk beberapa hal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari teman saya. Menurut Otto Willman, ada 3 tahap dalam suatu pengajaran. Yang pertama, penyajian, yaitu bahan pengajaran melalui sebuah cerita atau melalui gambar dinding untuk mempengaruhi panca indera atau perasaan. Yang kedua, penjelasan doktriner, yaitu cerita yang ditarik dari kisah yang baru saja diceritakan atau unsur pengetahuan. Yang ketiga, aplikasi, yang sesuai dengan isi ajaran untuk praksis hidup atau mempengaruhi kehendak. Maka dari ketiga langkah ini mengandung unsur untuk melihat atau mendengar, berpikir, dan bertindak. Keistimewaan metode Munchen. Katekismus Jerman yang terbit pada tahun 1955 terletak istimewaannya pada peranan kitab suci yang sangat dominan, sehingga kerap dinamai katekismus kerigmatik. Sehingga bukan lagi soal-soal dogmatis teologis yang mengawali pelajaran, tetapi sabda Allah yang sendiri yang menjadi titik tolaknya, yang menjadikan katekismus ini tetap bermutu dan isinya masih tetap aktual. Dan ketika kita hendak menggunakan metode ini, peserta sebaiknya dipesertakan untuk menyumbangkan pengalamannya. Untuk bab selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang intisari langkah-langkah metode Munchen. Maksud dari intisari metode Munchen adalah kesimpulan dari setiap tahap-tahap yang ada dalam metode Munchen, yaitu untuk yang pertama ada penyajian materi pengajaran yang diambil dari cerita dari kitab-kitab para suci, kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lalu yang kedua penjelasan doktriner. Maksudnya adalah uraian berdasarkan pada teks kitab suci yang dijelaskan, pertanyaan yang direfleksikan, dan juga proses tanya jawab. Untuk yang ketiga aplikasi atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari seperti niatnya, teks renungan, dan juga bisa dalam pekerjaan rumah. Pengaruh ilmu psikologi dalam pelajaran agama dan katekese sudah terasa sejak awal abad ke-20 yang tampak dalam usaha Heinrich Stiegert yang mengembangkan ketiga langkah fundamental yang telah disusun oleh Willman. Lalu, Heinrich Stiegert ini menciptakan 5 langkah untuk suatu satuan pelajaran menurut prosedur psikologis. Untuk yang pertama, persiapan, membangkitkan interese pendengar.
Maksudnya untuk mengemukakan tujuan pengajaran dan kaitannya dengan pengajaran yang terakhir. Yang kedua, penyajian materi. Bisa mengemukakan tema baru yang diawali dengan sebuah cerita, gambar, pembacaan sebuah teks kitab suci atau lagu. Yang ketiga, penjelasan, yaitu menguraikan nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam materi pelajaran. Yang keempat, sintesis, yaitu memberi ringkasan dari ajaran pokok yang perlu dipahami. Untuk langkah terakhir, aplikasi, berbentuk tugas yang hendak dilaksanakan dan dipraktikkan. Bersama dengan Creston, kita menemukan bahwa metode Munchen ini memberi visi baru bagi sebuah katekesi atau pelajaran agama. Titik tolak pelajaran agama bukan lagi pernyataan doktrinal yang sudah terumus secara logis dan ringkas, melainkan wahyu Allah sendiri. Metode ini memperkenalkan kitab suci kepada peserta katekesi secara mendalam. Ditinjau dari segi bentuknya, katekismus ini tergolong ke dalam bentuk historis, karena sejarah keselamatanlah yang menjadi pokok pewartaan. Lalu seiring berjalannya waktu, metode Munchen ini dapat diperbandingkan dengan metode meditasi Santo Ignatius dari Loyola. Perbandingannya yaitu mula-mula membayangkan atau menggambarkan peristiwa, kemudian mencamkan makna dan tujuannya, dan akhirnya menarik hal-hal yang berfaedah bagi hidup rohani. Tahap-tahap serupa pernah dan masih tetap populer di kalangan para pengkhotbah karena gampang diingat dan ampuh dalam menuturkan isi khotbah. Selanjutnya yaitu kekurangan metode Munchen, menurut H. Hollander. Yang pertama, beberapa pokok pelajaran seperti doa, nyanyian rohani, dan sejumlah teks seperti teks kitab suci sulit diterapkan seturut skema metode Munchen. Topik-topik seperti ini harus disajikan dengan cara lain, misalnya dengan menggunakan struktur metode penjelasan teks. Yang kedua, tidak perlu bahwa dalam cerita telah terkandung segala pokok ajaran. Beberapa pokok pikiran dapat saja dikemukakan selama jam pelajaran, tidak terbatas hanya pada momen cerita saja. Yang ketiga, bagi anak-anak yang lebih besar, metode lebih dulu memperlihatkan, kemudian baru menjelaskan. Itu tidak selalu disukai, karena mereka telah mengetahui banyak cerita kitab suci. Memasuki kelas 6, umumnya murid-murid sudah mulai berpikir secara abstrak. Perkembangan alamiah perlu diperhitungkan. Sehubungan dengan kekurangan metode ini, perlu ditambahkan bahwa peserta tidak ikut aktif, hanya mendengar selama jam pelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.